Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Sehat Polkesmas. Sahabat Polkesmas, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Oos Fatimah Rosyati, Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan RI. Kita sapa dulu Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poltekkes Makassar Bu. Iya, terima kasih. Senang sekali bisa Iya, berada lagi di Poltekkes Makassar. Iya Bu. Jadi ngomong-ngomong nih Bu, tahun kemarin kan Kementerian Kesehatan meluncurkan 6 pilar transformasi kesehatan. Salah satunya adalah transformasi SDM kesehatan. Gimana sih implementasi transformasi SDM kesehatan ini Bu? Ya, baik. Jadi pertama mungkin saya ucapkan selamat dulu ya Oh, atas pengurusan yang baru Iya. Pak Direktur, para wakil direktur Iya. 1, 2, 3 yang baru dilantik kemarin. Iya. Semoga amanah dan sukses selalu untuk Poltekkes Makassar. Jadi transformasi SDM kesehatan itu salah satu pilar dari 6 pilar di transformasi sistem kesehatan. Di mana di dalam transformasi SDM kesehatan itu kita fokus dengan 3 hal. Yang pertama adalah pemenuhan tenaga kesehatan, kemudian distribusi dan peningkatan kualitas. Jadi di sini Poltekkes Kemenkes ada 38 se-Indonesia termasuk Poltekkes Makassar. Diharapkan juga sama ya melakukan transformasi Poltekkes. Jadi program unggulan untuk transformasi SDM kesehatan itu ada 3 hal. Pertama penyediaan, yang kedua adalah pendayagunaan, yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Nah, di dalam penyediaan ini dengan program unggulan bagaimana kita menyiapkan tenaga kesehatan, yang kita tahu sampai saat ini tuh masih 51% atau 5.354 puskesmas itu masih belum lengkap 9 jenis nakes, yaitu dokter gigi, perawat, bidan, gizi, kesling, promkes, dan laboratorium, serta kesling ya. Dimana 7 diantaranya itu diproduksi atau dihasilkan oleh Poltekkes, sehingga peran Poltekkes juga sangat penting untuk pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan ini. Nah, kemudian tentu Poltekkes pun harus bertransformasi. Nah, di dalam transformasi SDM kesehatan itu yang di dalamnya ada transformasi Poltekkes, itu harus bertransformasi mulai dari tata kelolanya. Jadi semua harus BLU, kemudian pendidikan, bahwa lulusannya itu harus dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan juga adalah pemanfaatan pendayagunaan ke luar negeri, terutama perawat-perawat. Nah, selanjutnya Poltekkes itu ke depan tadi bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu tenaga kesehatan, bertanggung jawab juga terhadap pemenuhan di mana jangan hanya meluluskan saja ya, tapi ada tanggung jawab daerah untuk memenuhi kebutuhan nakes di wilayahnya minimal atau di seluruh Indonesia. Kemudian Poltekkes juga harus meningkatkan kualitas, mulai dari kualitas dosen, mahasiswa. Dosennya itu semua kita akan tes TOEFL ya. Karena kita persiapan juga untuk penempatan ke luar negeri lulusannya. Kemudian juga semua dosen harus serdos ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penelitian, pengabdian masyarakat. Penelitian juga harus sesuai dengan transformasi sistem kesehatan dan harus bisa penelitian itu juga dihilirisasi. Jadi jangan sampai hanya penelitian saja. Pengabdian masyarakat juga harus embedded terhadap program-program Kementerian Kesehatan. Jadi nanti ke depan pengabdian masyarakat di Poltekkes itu misalnya punya fokus apakah mau penurunan stunting atau mau penurunan kematian angka ibu dan anak, atau misalnya penurunan angka TBC. Itu TBC itu kan masih posisi kedua dan ketiga. Nah, jadi dengan demikian maka Poltekkes itu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk keberhasilan dari transformasi SDM kesehatan, dan ujung-ujungnya nanti adalah keberhasilan daripada transformasi sistem kesehatan.
Berarti Poltekkes ini tidak hanya memikirkan pemenuhan tenaga dalam negeri saja Bu ya, sudah harus memikirkan ke luar negeri gitu. Makanya dosen-dosen nanti harus siap dengan tes TOEFL gitu, harus bisa beradaptasi gitu. Baik Bu, pertanyaan terakhir, sahabat Polkesmas ini banyak sekali yang bertanya Bu, dengan isu beberapa tahun yang lalu bahwa Poltekkes akan gabung dengan Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang ternyata tetap stay di Kementerian Kesehatan. Nah, kira-kira ke depan apa peran yang bisa diemban oleh Poltekkes untuk tetap di Kementerian Kesehatan seperti itu? Ya, yaitu karena kita mengingat bahwa peran Poltekkes itu sangat penting dan strategis, terutama juga adalah Poltekkes sebagai kepanjang tanganan program-program kami di pusat. Jadi Poltekkes itu harus mengawal, memastikan bahwa program-program di pusat itu berjalan di daerah. Nah, jadi tentu tugas Poltekkes itu sekarang berarti sudah lebih luas. Bukan hanya untuk memproduksi atau menyediakan tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi kepanjang tanganan pusat untuk juga memonitor keberhasilan program-program pusat di daerah, kemudian juga menjadi tempat bagaimana peningkatan mutu tenaga kesehatan juga ditingkatkan. Jadi seperti itu, sehingga tentu setelah mengetahui peran yang sangat penting bagi Poltekkes ini, maka pimpinan itu mempunyai kebijakan untuk tetap mempertahankan Poltekkes Kemenkes, dan juga di dalam pertemuan-pertemuan dengan Kemdikbudristek maupun kemarin sudah ada dari Kemenko PMK bahwa Poltekkes itu tetap di bawah Kemenkes. Baik Bu, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Sahabat Polkesmas, demikian bincang sehat kita kali ini. Sampai ketemu di bincang sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.